Tanggal 15 Februari 2020, Ajun Komisaris Besar Polisi Tunggul Sinatrio SIK.MH pertama kali menginjakan kaki di Polres Lombok Timur sebagai Kapolres Lombok Timur. Pria kelahiran Kota Jakarta Selatan 25 Januari 1976, didampingi seorang istri dan dikaruniai 4 orang anak. AKBP Tunggul Sinatrio SIK.MH sejak pertama menjabat sebagai Kapolres Lombok Timur memiliki tugas yang cukup berat. Dengan keterbatasan personil, dirinya dituntut untuk menjaga keamanan dan situasi Kamtibmas di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah penduduk terbanyak di Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.325.200 jiwa dengan luas wilayah 2.679,88 km persegi menjadi tantangan tersendiri bagi lulusan Akpol 1998 tersebut. Kalau dengar Pak Tunggul ini merinding saya nih, karena beliau saya perhatikan pemimpin yang memberikan tauladan. Pemimpin yang memberikan tauladan, apa tauladan yang diberikan? Pertama, silaturahim. Jarang ada yang mampu melakukan silaturahim seperti itu. Bayangkan beliau sudah silaturahim ke 266 masjid. Saya katakan beliau humanis. Ya jujur saya sampaikan pengalaman saya menjadi sekretaris daerah bersama beliau. Humanisnya ini beliau ramah. Beliau ramah, menyapa duluan. Ya beliau kalau misalnya kadang-kadang hubungan non formal itu lebih kuat daripada formalnya. Senior saya ini, abang saya ini orangnya unik, suka mendadak orang. Saya pun sempat dibuat mendadak. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, tahu-tahu telepon saya, "Don, datang sini. Acara apa bang? Acara ini nih, butuh." Seperti itu. Benak saya yang pertama adalah gemuk, gitu. Itu yang pertama. Ada lagi? Yang kedua, yang nggak bisa habis pikir, ya kocaknya itu. Di beliau, satu saya anggap inovatif, kedua familiar. Nah itu dua itu yang utama dari beliau. 1,5 bulan dengan beliau, Bapak itu konsisten dengan sikapnya untuk memaslahatkan umat. Tidak ada batasan bagi seorang masyarakat dengan Kapolresnya. Kekeluargaan itu sangat beliau junjung tinggi. Yang saya tahu, program unggulan yang sangat menyentuh masyarakat itu yang pertama Jumat Berkah. Jumat Berkah itu Pak Kapolres datang ke masjid dan menyampaikan kondisi lingkungan kita, kondisi masyarakat Lombok Timur. Dan di tempat itu juga dikumpulkan anak-anak yatim piatu untuk diberikan santunan sama beliau. Saya tidak tahu uangnya dari mana ya, tapi sepengetahuan saya itu uang pribadi beliau. Dan memberikan bantuan kepada masjid itu. Ya ada, saya perhatikan tuh ada pasir, ada semen. Coba dikalikan dengan jumlah masjid yang beliau kunjungi sudah berapa itu. Nah, memang Masya Allah beliau itu. Yang kedua, ada kegiatan takjil. Jadi Ramadan itu beliau keliling salat taraweh. Salat taraweh, buka puasa bersama sama tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di tempat itu. Terus berikutnya adalah beliau tidak tanggung-tanggung datang ke beberapa tempat, khususnya masjid, untuk sholat berjamaah. Subuh beliau sudah ada di masjid, maghrib beliau sudah ada di masjid, isya juga ada di masjid. Untuk secara lintas agama membawa angin baru menurut
kami dari tokoh Hindu, karena beliau selalu mengajak tokoh-tokoh agama berkunjung, misalnya ke tempat-tempat suci semua agama. Ketika kami merayakan Nyepi, beliau juga datang bersama tokoh-tokoh agama lain, kunjung ke tempat kami dan mengucapkan selamat. Dan tempatnya kebetulan di tempat ini. Kemudian ketika juga hari lain, waktu Paskah saat itu, programnya beliau juga, kita juga diajak berkunjung. Dan itu semua inisiasi dari beliau. Ya, saya pikir ya langkah-langkah 3 pilar ini, koordinasi itu kan di samping bisa dibangun secara struktural, yang paling dahsyat dampaknya itu ada apabila dibangun secara kultural. Nah, Pak Kapolres itu mampu mengharmonisasi Forkompinda itu lewat gaya-gaya kulturalnya. Saya pikir si produk yang paling nyata itu pertama saat beliau punya ide bersama gugus tugas, istilah pertama COVID itu bukan Satgas, kami harus membendung atau memfilter warga Lombok Timur yang datang dari Jawa. Jadi beliaulah yang pertama bersama Pak Dandim, bersama Satgas menjemput semua warga Lombok Timur yang datang dari luar Lombok itu untuk dijemput di bandara lalu dibawa ke rumah karantina isolasi waktu itu di di Kayangan. Saya pikir bagusnya penanganan COVID-19 di Lombok Timur itu salah satu ide awal dari Pak Tunggul. Kampung Sehat, alhamdulillah kan tahun 2020 kemarin kita Lombok Timur mendapat predikat yang bagus dari beberapa nominasi. Dengan cara seperti itu ya setidaknya menggugah wilayah desa-desa ini untuk selalu menggaungkan tentang kampung sehat. Terbentuknya Pancor sebagai kampung tangguh narkoba, dan bagian dari program itu beliau sangat support sekali inovasinya. Inovasinya salah satu gimana Pancor ini sebagai kampung tangguh narkoba. Salawat Tibil Pulub yang diucapkan pada saat apel pagi, di mana salawat ini bertujuan yang pertama untuk kita berdoa. Terus yang kedua ada juga inovasi beliau yang khususnya melekat di kami di fungsi SDM, yaitu TGRM, Tim Gerak Revolusi Mental, di mana kegiatan ini baru bisa kita laksanakan 2 kali. Yang bertujuan untuk mendekatkan anggota terutama kepada yang Maha Kuasa. Dan ada juga kegiatan seperti tablik virtual, itu atas inisiasi beliau juga, inovasi, di mana kegiatan ini dilaksanakan itu setiap seminggu 2 kali, malam Selasa dan malam Jumat. Beliau terjun langsung dan langkah pengecekan seperti kayak di kami adalah kendaraan ini. Jadi beliau harus siap, kendaraan ini kapanpun digunakan harus siap dan dirawat secara baik. Ini program beliau ramah disabilitas, sudah dibangun kurang lebih 35 itu di Polres dan Polsek jajaran 35. Ini semua untuk menyapa, memanjakan kaum difabel yang membutuhkan pelayanan Polri. Budaya Lombok Timur yaitu bau nyale. Ini saja saya selaku Kabakop tentunya sudah membuat renpam. Ini renpamnya judulnya beda, renpam mengantisipasi supaya masyarakat tidak datang ke sana. Nah, ini yang kita anukan, dan di situ beliau menyampaikan tolong libatkan Tuan Guru untuk bisa menyampaikan. Dengan segala terobosan dan inovasi AKBP Tunggul Sinatrio SIKMH selama menjabat sebagai Kapolres Lombok Timur, Polres Loti menunjukkan prestasinya, terbukti dengan banyaknya penghargaan yang diraih dari berbagai lembaga dan instansi. Ketika kami ada acara di pondok itu acara panggung gembira malam 17 Agustus. Ketika santri kita di situ ada kegiatan di atas panggung kaitannya dengan merebut bendera kemerdekaan. Begitu direbut bendera kemerdekaan kita, beliau spontan naik ke panggung dan memberikan hormat kepada bendera kita yang sudah direbut oleh rakyat Indonesia itu. Punya lagu, kami lagu bersama, lagu Kampung Sehat. Pak Tunggul membawakan kami artis nasional itu. Ya kita bernyanyi bersama. Pak Bupati juga semua bisa dibikin disulap menjadi artis karena Pak Tunggul ini kan orangnya kreatif ya. Tapi kalau saya pribadi ya
Kadang-kadang yang saya bikin kesel itu dadaannya itu loh. Tahu-tahu udah di depan rumah. Tahu-tahu mobilnya Kapolres di depan rumah. Kan saya nggak bisa kemana-mana gitu. Ayo Don, kita berangkat. Loh abang gimana? Saya juga depan kamu. Mak, ya udahlah saya berangkat. Itu yang kadang-kadang uniknya di situ. Itu yang momen yang mungkin ya lihat karakternya beliau seperti itu. Ya nggak ada masalah buat saya. Kami makan bersama di kediaman beliau. Kami makan bersama, ya itu salah satu kesan yang tidak pernah terlupakan. Dan ketika kami pergi membagikan masker, silaturahim di masjid, dia datangi kami dan kami bisa salaman. Waktu acara di BRI, itu aja yang saya selalu ingat. Kocaknya itu yang saya bilang. Nah, ketika di sana ngomong bisik-bisik kalau Pak ini, aduh, makanya padahal saya belum begitu akrab, padahal pada waktu itu posisi saya masih wakil, tapi beliau benar-benar membuat saya hiburan gitu. Sebagai seorang sahabat, tentu saya berdoa dimanapun beliau bertugas, beliau sukses seperti bertugas di Lombok Timur. Secara pribadi banyak orang mendoakan beliau. Yang pasti sukses selalu untuk Pak Tunggul untuk meniti karir dan pertahankan kebiasaan di Lombok Timur. Itu aja. Semoga Pak Tunggul semakin sukses dan segera melaksanakan tugas tempat yang baru, makin sukses. Pesannya juga jangan lupakan kami saja. Ya artinya kalau beliau tetap jalin tali silaturahmi di antara kita, jangan sombong, jangan lupakan kami, karena ya it's a small world lah. Dunia ini kecil. Saya yakin nanti bakal ketemu sama beliau lagi. Saya ingatkan kepada beliau, ini amanah yang harus dijaga. Amanah dan tetap berikan tauladan kepada siapapun, tidak hanya kepada rakyat biasa, tetapi kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, entah itu pimpinannya maupun ada bawahan-bawahannya. Ya pertama kami mengucapkan selamat dulu. Jadi ucapan selamat kepada Pak Tunggul Sinatrio atas beliau ke tugas yang baru. Harapan kami tentu beliau di tugas yang baru akan semakin sukses, selalu diberikan umur panjang bersama keluarga, sehingga dapat menginisiasi dimanapun beliau berada. Saya atas nama pribadi Pendeta Samuel Kaliwiwi, bahkan mewakili seluruh umat Kristen yang ada di Lombok Timur, mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Kapolres yang sudah melayani dengan baik untuk masyarakat dan menjaga keamanan untuk daerah Lombok Timur. Dan doa kami biar Bapak sekeluarga tetap sukses dan sehat selalu. Tetap semangat Bapak. Mudah-mudahan di tempat tugasnya yang baru selalu mengeluarkan inovasi-inovasi yang kreatif. Jejak-jejak positif yang dilakukan di Lombok Timur bisa dikembangkan lebih baik ke depan. Dan harapannya di tempat tugas yang baru juga beliau mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk karir beliau tetap menanjak dan meroket, kami mendoakan selalu. Dan di kemudian hari, insya Allah kita bisa bertemu lagi. Dan salam sukses dari adik asuh Kompol Agung Asmara. Salam setia. Selamat dan sukses kepada Bapak AKBP Tunggul Sinatrio SIK MH bersama Ibu Nyonya Ike Tunggul Sinatrio. Kenangan bersamamu akan kami ingat selalu. Terima kasih kami ucapkan atas dedikasimu selama ini kepada kami dan Polres Lombok Timur. Salam hangat dan doa tercurahkan mengiringi langkahmu dari bumi Patu Karya. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah.
awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk